Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, Timnas Indonesia U23 dihujani kabar gembira jelang melawan Uzbekistan. Nomor 2 bisa bikin percaya diri menang, seperti ini kabarnya. Ngeri lihat penampilan Timnas U23 Indonesia. Pelatih Uzbekistan buru-buru persiapkan tim sebaik mungkin sebelum radang hancur luluh lantak seperti Korsel, Australia. Warga Korea Selatan akhirnya mulai ikhlas negaranya disingkirkan Timnas Indonesia dari perempat final Piala Asia U23. Katanya sungguh menyentuh lubuk hati. Perang urat syaraf dimulai demi laga hidup mati. Striker Uzbekistan U23 kirim peringatan untuk Timnas Indonesia U23 jelang semifinal Piala Asia U23 2024. Media Qatar bersaksi Timnas Indonesia U23 punya senjata rahasia untuk berjaya di Piala Asia U23 2024. Ingat, jangan sampai meremehkan Timnas Indonesia U23, kalian akan hancur dan malu. Keluh kesah pelatih Korea Selatan usai dikalahkan Timnas Indonesia, akui iri tak punya pemain seperti Nathan Chuaon. Kiper kebanggaan Indonesia Hernando Ari ungkap resep Timnas U23 Indonesia di drama adu penalti dan tebus dosa ke Shin Tae-yong dengan pasang target juara di Piala Asia U23 2024. Alhamdulillah, Timnas Indonesia U23 dihujani kabar gembira jelang melawan Uzbekistan. Nomor 2 bisa bikin percaya diri menang, seperti ini kabarnya. Timnas Indonesia U23 dihujani kabar gembira jelang pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 kontra Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Berikut 3 kabar baik yang diterima Timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan semifinal Piala Asia U23 menghadapi Uzbekistan. 1. Nathan Chuaon masih akan bermain. Timnas Indonesia U23 masih akan diperkuat oleh Nathan Chuaon saat menghadapi Uzbekistan pada pertandingan semifinal. 2. Timnas Indonesia bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sejauh ini Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23 yang sama-sama dilatih Shin Tae-yong sudah bermain sebanyak 4 kali di stadion tersebut. Hebatnya, Indonesia selalu berhasil meraih kemenangan dalam 4 laga yang sudah dilakoni. 3. Kepercayaan diri. Kemenangan atas Australia, Yordania, hingga Korea Selatan menjadi modal penting bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Timnas Indonesia U23 yang pada awal turnamen sempat dipandang sebelah mata ternyata mampu berbicara banyak. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you. Ngeri lihat penampilan Timnas U23 Indonesia. Pelatih Uzbekistan buru-buru persiapkan tim sebaik mungkin sebelum radang hancur luluh lantak seperti Korsel, Australia. Seperti ini persiapannya.
Pelatih Timnas U23 Uzbekistan Timur Kapadze bicara tentang Timnas U23 Indonesia. Kedua tim akan berduel pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 pada 29 April nanti. Kemenangan pada laga ini akan membuat mereka mengunci satu tempat di Olimpiade 2024. Bagi Indonesia, lawan mereka kali ini tidak kalah tangguh. Uzbekistan lolos sebagai juara grup D dan sampai saat ini belum kebobolan. Lini depan mereka cukup produktif dan sudah mencetak 13 gol. Namun, Garuda Muda datang dengan modal krusial setelah mengalahkan Korea Selatan. Timur Kapadze menjelaskan dia belum memikirkan laga melawan Indonesia. Apalagi mereka baru saja menjalani duel melawan Arab Saudi. Sebelum laga tersebut, tim pelatih sudah menyaksikan pertandingan antara Garuda Muda melawan Korea. Mantan pelatih FC Olimpik ini menyadari bahwa pasukan Shin Tae-yong tidak bisa dipandang remeh. Lawan mereka kali ini memiliki mental tangguh dan teruji saat membungkam Australia dan Korea. Hal ini yang harus mereka waspadai jelang laga besok. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tampil melawan tim-tim besar, tegasnya. Kapadze berjanji akan mempersiapkan skuad terbaiknya. Mereka akan bertarung habis-habisan demi bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mulai menganalisis dan mempersiapkan diri dengan baik, pungkasnya. Warga Korea Selatan akhirnya mulai ikhlas negaranya disingkirkan Timnas Indonesia dari perempat final Piala Asia U23. Katanya sungguh menyentuh lubuk hati. Supporter Korea Selatan akhirnya bisa mengikhlaskan kekalahan negaranya atas Timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Sebelumnya, sebagian dari netizen Korea Selatan melampiaskan amarahnya di akun KFA terkait permainan buruk dari timnya saat menghadapi Timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjadi biang kegagalan dari Korea Selatan untuk memecahkan rekor sebagai tim Asia pertama yang lolos Olimpiade 10 kali beruntun. Banyak penggemar tim nasional Korea Selatan yang terlihat cukup kesal dengan performa negaranya di gelaran Piala Asia U23. Bahkan ada sebagian dari mereka yang menuntut agar Presiden KFA Chung Mong-gyu dan pelatih Korea Selatan Hwang San-hong segera mundur dari jabatannya. Meski banyak yang menuntut kinerja federasi hingga menghujat performa Korea Selatan, tapi ada sebagian penggemar yang sudah mengikhlaskan kekalahan dari Timnas Indonesia. Melalui kanal YouTube AFC, sejumlah supporter Korea Selatan menerima kekalahan di Piala Asia U23 dan berharap Timnas Indonesia bisa lebih sukses bersama Shin Tae-yong. Walaupun saya orang Korea, tapi menurut saya Indonesia pantas menang. Selamat, tulis netizen Korea @hazakunajr. Selamat atas kemenangan Timnas Indonesia. Saya berharap Indonesia bisa terus berkembang bersama pelatih Shin Tae-yong, kata salah seorang Kanets. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb. Perang urat syaraf dimulai demi laga hidup mati. Striker Uzbekistan U23 kirim peringatan untuk timnas Indonesia U23 jelang semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 mendapat peringatan dari striker Uzbekistan U23 Husain Norchaev jelang pertemuan kedua tim di semifinal Piala Asia U23 2024. Norchaev mengatakan timnya akan berjuang semaksimal mungkin demi trofi juara. Ya, Uzbekistan U23 akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Laga tersebut akan menjadi pertemuan ketiga sepanjang sejarah kedua tim. Sebelumnya, Serigala Putih julukan Uzbekistan U23 pernah mengalahkan timnas Indonesia U23 di Asian Games 2-0 dan menahan imbang di laga persahabatan 0-0. Namun demikian, pertandingan kali ini akan terasa berbeda mengingat sang pemenang akan mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Norchaev menegaskan timnya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mencapai target lolos ke turnamen 4 tahunan itu. Kami akan terus berjuang untuk mencapai target kami, kata Norchaev. Lebih lanjut, Norchaev mengatakan kemenangan melawan Arab Saudi U23 adalah sebuah permulaan. Timnas Indonesia U23 harus berhati-hati. Sebab pemain berusia 22 tahun itu siap berjuang keras untuk mengantar Serigala Putih menjadi juara Piala Asia U23 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Media Qatar bersaksi timnas Indonesia U23 punya senjata rahasia untuk berjaya di Piala Asia U23 2024. Ingat, jangan sampai meremehkan timnas Indonesia U23, kalian akan hancur dan malu. Seperti ini saksinya media Qatar Tribune yang melaporkan kehebatan timnas Indonesia U23 dalam mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Garuda Muda sukses mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dalam keikutsertaan pertamanya dalam turnamen ini. Dan itu diraih dengan susah payah lewat adu penalti alot yang berlangsung hingga penendang ke-12. Qatar Tribune menyoroti bagaimana tim asuhan Shin Tae-yong membuktikan mentalitas pantang menyerahnya dengan menggempur pertahanan Korea Selatan pada hampir sepanjang laga. Bagi Qatar Tribune, gol kedua Rafael Struijk merupakan senjata timnas Indonesia U23 berupa kegigihan yang pada akhirnya sukses membawa mereka ke semifinal. Ini mencerminkan kegigihan Indonesia, karena terjadi hanya 3 menit setelah sundulan Aum Ji Sang dibelokkan oleh Komang Teguh dan melewati Hernando Ari di gawang Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Lanjut laporan tersebut. Dan ingat, bagi negara-negara lain, jangan sampai meremehkan timnas Indonesia U23, kalian akan hancur dan malu. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Keluh kesah pelatih Korea Selatan usai dikalahkan timnas Indonesia, akui iri tak punya pemain seperti Nathan Chuaon.
Pelatih Korea Selatan Myung Jae-yong merasa iri kepada timnas Indonesia yang bisa diperkuat para pemain dari Liga Eropa seperti Nathan Chu Aon pada Piala Asia U23 2024. Seperti yang diketahui, PSSI berhasil mendapatkan izin dari SC Heerenveen untuk bisa memanggil Nathan Chu Aon dan membela timnas Indonesia di Piala Asia U23. Hasilnya, Garuda Muda bisa memanfaatkan jasa Nathan Chu Aon hingga ke perempat final menghadapi Korea Selatan. Nathan Chu Aon juga jadi pemain kunci dalam keberhasilan timnas Indonesia U-Strip 23 untuk memulangkan Korea Selatan dan memastikan negeri gingseng gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. Berbeda dengan timnas Indonesia, pelatih Korea Selatan Myung Jae-yong cuma bisa memboyong para pemain yang mayoritas dari kompetisi lokal Korea Selatan untuk tampil di Piala Asia U-Strip 23 2024. Memang benar ada kesulitan karena tidak ada pemain yang aktif di Eropa, ujar Myung Jae-yong dalam konferensi pers seusai pertandingan. Sebelum mengikuti turnamen, saya mendapat janji pemain yang bermain di Eropa melalui berbagai jalur. Namun, karena berbagai keadaan sebelum turnamen, saya tidak bisa memanggilnya, tambahnya. Kiper kebanggaan Indonesia Hernando Ari ungkap resep timnas U23 Indonesia di drama adu penalti dan tebus dosa ke Shin Tae-yong dengan pasang target juara di Piala Asia U23 2024. Seusai pertandingan, kiper timnas U23 Indonesia Hernando Ari mengungkapkan resep keberhasilan skuad Garuda Muda di babak tos-tosan ini. Hernando Ari mengisyaratkan tidak ada rahasia khusus. Yang pasti para pemain saling percaya dalam menghadapi sepakan 16 pas. Termasuk Hernando yang mampu membendung dua algojo Korea Selatan. Keduanya adalah Kang Hee-lee dalam kurung penendang ke-6 dan Kang Sang-yeon dalam kurung penendang ke-10. Mereka percaya saya bisa melakukan lebih baik di penalti. Bagi Hernando Ari, rasa tegang bisa diatasi saat menghadapi drama adu penalti. Saya tidak terlalu gugup, ujar Hernando Ari. Karena saya lebih fokus kepada target, bahkan Hernando sempat membual agar laga kontra Korea Selatan bisa berlanjut ke babak tos-tosan. Diakui Hernando Ari, motivasi dalam membendung eksekusi Kang Hee-lee dan Kang Sang-yeon lantaran dirinya teringat kejadian di final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam kala itu. Hernando Ari, yang ditunjuk menjadi algojo penentu oleh Shin Tae-yong, justru gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Karena saya ingin membayar kegagalan saya di Piala AFF U23 dalam kurung 2023, tutur Hernando Ari. Maka dari itu, kini Hernando Ari ingin mempersembahkan gelar juara di Piala Asia U23 2024 yang salah satunya ditujukan kepada Shin Tae-yong.